Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komunikasi. Salam. Hidup Islam. Hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awang Budiman. Saya berasal dari kampus STAI Bumi Selambari. Prodi saya komunikasi dan pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ringkasan atau resume jurnal. Adapun judul jurnal adalah kajian tentang efektivitas pesan dalam komunikasi. Penulis Zikri Fahrul Nur Hadi dan Ahmad Wildan Kurniawan dari Universitas Garut. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah komunikasi adalah aktivitas sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam praktiknya komunikasi sering menimbulkan misunderstanding dan miscommunication. Karena itu diperlukan pemahaman mengenai bagaimana pesan dapat disampaikan secara efektif agar menghasilkan respon yang didengarkan. Fokus pembahasan. Artikel membahas pesan sebagai salah satu unsur pokok dalam komunikasi, serta bagaimana suatu pesan dapat menjadi efektif hingga memunculkan feedback dan perubahan pada komunikan atau penyampaian. Teori dasar. Komunikasi dipandang sebagai proses penyampaian pesan untuk mengubah pengetahuan, mengubah sikap, mengubah perilaku. Semakin tinggi perubahan yang terjadi, semakin efektif pula proses komunikasinya. Nah, efektivitas pesan dalam komunikasi. Artikel menyebutkan 4 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pesan tersebut. Pertama, pesan harus dirancangkan. Kedua, disusun sistematis. Ketiga, menarik perhatian. Dan 4, mudah dipahami. Nah, teknik penyusunan pesan bisa menggunakan motivasi atau sequence, attention, need, satisfaction, visualization, action. Nah, aksesibilitas. Pesan harus memperhatikan media yang tepat, kondisi sosial ekonomi, keterjangkauan teknologi komunikasi, dan penggunaan opini leader bila perlu. Progresi. Isi pesan menyesuaikan dengan tujuan komunikasi, apakah untuk mengubah pengetahuan, mempengaruhi sikap, mengubah tindakan, atau mengubah perilaku sosial. Supporting atau dukungan komunikator. Keberhasilan pesan dipengaruhi oleh etos komunikator, termasuk kesopanan, kredibilitas, kesamaan psikologis, dan nilai diri dari komunikator. Nah, jurnal ini, saya menyimpulkan jurnal ini dengan pesan adalah komponen dasar komunikasi. Komunikasi dianggap berhasil apabila pesan dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku komunikan. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh strategi, keterjangkauan perencanaan, dan dukungan komunikator. Dalam artian komunikator kita tuh mendengar apa yang kita sampaikan. Adapun 5W 1H dalam jurnal ini. Pertama, what? Yang dibahas adalah efektivitas pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua, who, siapa? Yang menulis ini adalah Zikri Fahrul Nur Hadi dan Ahmad Wildan Kurniawan. Subjek pembahasan komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi. When, kapan? Penelitian dan pembahasan dilakukan dalam konteks komunikasi kontemporer, di mana efektivitas menyampaikan pesan menjadi kebutuhan penting dalam interaksi sosial dan media. Where, di mana? Pembahasan dilakukan dalam ruang lingkup akademik dan teori komunikasi. Diterbitkan dalam jurnal ilmiah Universitas Garut. Why? Kenapa? Karena pesan yang tidak disusun dan disampaikan dengan efektif dapat menyebabkan salah paham, histori komunikasi, kegagalan pengaruh sosial, dan tidak tercapainya tujuan komunikasi. Untuk itu diperlukan strategi dan faktor pendukung komunikasi yang baik. Bagaimana? Efektivitas pesan yang dicapai melalui strategi komunikasi, kemudahan akses pesan, perencanaan isi pesan, dan dukungan komunikator. Keempat aspek tersebut menentukan sejauh mana
pesan mampu mempengaruhi komunikasi secara kognitif, afektif, dan kognitif. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pesan yang efektif harus direncanakan, disampaikan dengan media dan cara yang tepat, mudah dipahami, serta didukung etos komunikator agar mampu menghasilkan perubahan pada komunikasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya harap untuk teman-teman sekalian selalu menjaga komunikasi, baik itu ke keluarga, saudara, kerabat, atau tetangga setempat. Karena salah satunya keberhasilan adalah komunikasi, dengan cara berkomunikasi. Baiklah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.